Mulai. Mungkin Pak Presiden kan ada di luar negeri, apa menyoroti juga adanya banjir di ibu kota seperti Jakarta saat ini, dari sisi khususnya ada perhatian itu juga nggak dari sana? Baik, terima kasih. Yang pertama sebelum saya menjawab tentunya kami menyampaikan rasa prihatin bahwa dalam 2 hari ini, terutama hari ini curah hujan cukup tinggi sehingga menyebabkan terjadi genangan air di beberapa ruas di jalan-jalan di ibu kota. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak dan kami telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, pemerintah Provinsi DKI, kemudian dengan BNPB, kemudian juga dengan BMKG untuk bagaimana memperkuat atau menambah operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan di wilayah Jabodetabek dengan harapan bisa mengurangi tingginya curah hujan yang memang ini memasuki puncak curah hujan sampai akhir bulan Januari berdasarkan laporan dan data dari BMKG. Berkenaan dengan pertanyaan apakah Bapak Presiden memonitor, perlu kami sampaikan bahwa dalam 2 hari ini beliau terus memonitor dan berkomunikasi dengan kami, jajaran di tanah air untuk yang sebagaimana tadi kami sampaikan itu juga atas petunjuk dan arahan dari Bapak Presiden gitu. Termasuk kemudian di dalam komunikasi itu Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk secepat-cepatnya membentuk tim kajian untuk mencoba menganalisa dan kemudian membuat grand design penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan pengelolaan air terutama khususnya di Pulau Jawa, karena bagaimanapun kita sadari bahwa masalah ini adalah masalah yang rutin berulang setiap tahunnya. Tentunya kita sebagai bangsa harus berpikir untuk bagaimana bisa melakukan penanganan yang lebih lebih terintegrasi, penyelesaian dari hulu ke hilirnya, termasuk melibatkan banyak sektor lain. Salah satunya adalah misalnya PT KAI, karena sesuai dengan laporan Dirut PT KAI ada dalam waktu 1 minggu terakhir ini ada 16 titik yang sekarang bertambah menjadi 17, 1 titik yang selama ini belum pernah terjadi itu. Kemudian juga muncul genangan di jalur rel kereta api yang kemudian itu juga mengganggu perjalanan dan tentunya mengganggu pelayanan kereta api kepada masyarakat. Jadi perhatian Bapak Presiden untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan itu dari hulu ke hilir, termasuk dengan tim otorita pengelola pantai utara Jawa atau yang selama ini lebih dikenal dengan yang sedang mempersiapkan untuk proyek Giant Seawall. Kira-kira itu. Jadi dari Presiden sendiri ataupun analisanya ini memang faktor cuaca ya Mas, laporannya dari pemerintah sendiri? Tentunya itu hanya salah satu ya. Jadi faktor cuaca, tingginya curah hujan di bulan basah akhir Januari ini memang cukup tinggi, tetapi kita tentu menyadari bahwa ini tidak sekedar faktor cuaca, ya. Ini bagaimana perubahan tata ruang juga di situ berpengaruh, bagaimana pendangkalan aliran daerah aliran sungai itu juga berpengaruh, termasuk data mengatakan bahwa wilayah Jabodetabek ini dulunya memiliki kurang lebih 1.000 situ atau
danau atau telaga yang itu menjadi reservoir daerah tangkapan air. Nah, menurut data terakhir hari ini kurang lebih hanya tinggal tersisa 200 situ yang ini tentunya menjadi perhatian kita bersama-sama, yang oleh karenanya tadi Bapak Presiden menghendaki untuk tim ini bekerja dengan cepat. Dimintalah Bappenas, kemudian Kemenko Infra, tentu nanti dengan PU, kemudian dengan ATR BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kemendagri yang karena ini lintas provinsi, untuk secepatnya mencari dan menganalisa supaya ke depan dapat kita selesaikan secara menyeluruh begitu, baik dari hulu sampai ke hilirnya. Asal keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian itu? Apanya nih? Kan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian dengan beberapa negara. Jadi Indonesia oleh Trump. Ya, gimana? Ya, kita akan bergabung kalau memang itu kita diminta untuk bergabung. Tapi kita udah bergabung atau belum posisinya? Secara formilnya nanti kami cek ya formilnya ya. Tapi kalau secara kehendak ya tentunya Bapak Presiden akan mempertimbangkan untuk bergabung, karena penting tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza. Proses terkait 20 usaha 28 perusahaan. Ya. 3% itu ada berapa perusahaan yang masih beroperasi sih? Apa SK-nya udah terbit? Baik, jadi begini. Dari proses pencabutan yang kemarin tentunya secara teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian-kementerian terkait, ya, bahwa masih ada beberapa atau mungkin ada yang masih beroperasi, itu tidak menjadi soal, karena juga perlu kami berikan penjelasan bahwa atas petunjuk Bapak Presiden, proses-proses penegakan hukum ini juga diminta untuk kita memastikan tidak terganggu kegiatan ekonominya, yang itu berakibat terganggunya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi perlu kami berikan sedikit penjelasan bahwa sebelum diambil keputusan oleh Bapak Presiden, itu sudah ada juga tim yang dalam hal ini dipimpin oleh Danantara yang mengevaluasi dan mempersiapkan diri untuk memastikan bahwa proses ekonomi di perusahaan-perusahaan tersebut, kalau memang itu sesuatu yang harus diteruskan, itu tidak berhenti. Karena ada juga beberapa perusahaan yang mungkin kegiatan ekonominya memang harus dialihkan. Contoh yang bergerak di bidang HPH, itu kita menghendaki untuk mengurangi kita menebang pohon-pohon yang kita miliki. Nah, ini mau tidak mau kita harus memperhatikan warga masyarakat yang selama ini ya, menggantungkan pekerjaannya di perusahaan-perusahaan tersebut untuk dialihkan ke pekerjaan lain. Mas, poin rapat dengan Pak Maidi dan Pak Budi ini, apakah ada diskusi dari istana terkait dengan rupiah yang dekat 17.000 Mas? Apakah ada terus yang penting dari Pak Presiden mengarahkan ke dalam Mas? Yang kemarin ya. Baik, jadi berkenaan dengan pertemuan kemarin, jadi sebenarnya itu adalah pertemuan rutin. Jadi kami memang rutin saling berkoordinasi di antara beberapa kementerian dan lembaga yang membidangi masalah ekonomi. Jadi Menko Ekon, kemudian Menteri Keuangan, kemudian Gubernur Bank Indonesia, kemudian juga Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara. Jadi itu adalah pertemuan rutin untuk saling berkoordinasi, karena bagaimanapun masing-masing memiliki kewenangan, tetapi semuanya saling berkaitan. Kalau kita bicara ekonomi, maka sebuah kebijakan di satu kementerian atau lembaga itu akan saling berkaitan dengan yang lainnya. Jadi itu rutin aja. Terus habis itu Mas mengenai isu rupiah yang mencapai 17.000 ini, apakah
Mungkin ada hal yang Pak Presiden dari diskusi. Ya pasti itu kan salah satu item dalam pembahasan tim ekonomi secara rutin itu kan salah satunya pasti berkenaan dengan masalah nilai tukar rupiah. Ada khusus mungkin Mas dari sana mengarahkan bagaimana untuk Bapak Secara khusus yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita memastikan bahwa fundamental ekonomi kita itu kuat, kemudian sektor-sektor real bagaimana didorong untuk itu tumbuh dan berkembang itu karena kuncinya di situ. Kuncinya adalah di fundamental ekonomi kita, di sektor real kita. Kemudian di awal tahun seperti biasa government spending kita juga kemarin salah satu yang dibahas karena kita mengendaki di awal tahun belanja pemerintah juga sudah bisa optimum karena ini bagian dari salah satu stimulus ekonomi gitu. Mas bocoran Cukup? Untuk nanti Presiden pidato perdananya di forum ekonomi dunia ini kan saya juga sempat membutuhkan temanya adalah Prabonomics. Mungkin ada spill dari Mas Pras seperti apa nanti penyampaian Presiden untuk pidato perdananya, Mas? Ya itu kan tema besar tapi isi dari itu kan ada beberapa penekanan yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden ya. Misalnya tentang bagaimana kita menjaga stabilitas, kondisivitas supaya ekonomi dapat berjalan dengan baik gitu. Kemudian juga mungkin kedaulatan atau kemandirian itu juga menjadi hal penting dari makna Prabonomics itu, termasuk misalnya berkenaan dengan kita kemandiri dalam hal pangan, dalam hal energi yang selama ini kan kita istilahnya kita pergunakan adalah swasembada pangan maupun energi dan seterusnya. Kira-kira itu. Mas di sela-sela kehadiran di forum ekonomi dunia, Bapak Presiden akan bertemu secara bilateral dengan sejumlah pemimpin negara yang juga membahas geopolitik atau yang lainnya. Sekarang anggapan. Kami belum tahu, nanti kami coba cek ya. Kabarnya mau ada pertemuan rollback pertama Mas untuk yang semester. Sebagaimana tadi juga kami sampaikan bahwa salah satu juga yang kemarin dibahas untuk menggerakkan sektor real dan fundamental ekonomi kita, ya salah satunya hilirisasi. Nah dan memang di akhir bulan ini rencananya akan ada kurang lebih 6 proyek hilirisasi yang akan dilakukan groundbreaking. Akhir bulan ini? Iya. Itu yang di Kalimantan Barat itu. Ya, salah satunya. Jadi ada 6 proyek. Mohon doa restunya supaya selebihnya masih ada kurang lebih 12 lagi bisa di bulan Februari, paling lambat di bulan Maret semua sudah bisa kita mulai. Cukup? Kalau dari Inggris Mas, katanya ada koordinasi komitmen investasi 90 triliun. Itu bentuknya apa sih Mas? Ya, jadi komitmen kerjasama dengan pemerintah Inggris dalam lawatan Bapak Presiden kali ini, meskipun memang pembicaraan itu sudah dimulai dari beberapa waktu yang lampau, salah satunya adalah kerjasama di bidang maritim, yaitu pembuatan kapal tangkap ikan. Ya, kurang lebih jumlahnya kalau kita bicara unit kurang lebih 1.500 kapal, sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa 3/4 wilayah negara kita adalah lautan, jadi kita ingin betul-betul meningkatkan potensi laut kita, ya, yang itu tentu saja nanti kita berharap akan meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan, tapi juga lebih daripada itu kita ingin mengejar peningkatan produksi protein kita yang berbasis ikan dari laut kita.
karena asupan protein kita dari sisi ikan itu masih cukup rendah. Jadi ini adalah sebuah kerjasama yang betul-betul sangat strategis. Kalau renovasi desa nelayan itu teknisnya seperti apa? Kan itu biasanya 1.500 kapal juga akan ikut dalam perbaikan desa nelayan di Indonesia. Ya, kalau berkenaan dengan masalah kampung nelayan, jadi kita sedang membangun kurang lebih 100 kampung nelayan di seluruh wilayah tanah air, yang mungkin dalam waktu dekat ini juga sudah selesai. Nah, kita harapkan kampung-kampung nelayan ini memang kita modernisasi, ya, yang biasanya selama ini belum memiliki dermaga, kita buat dermaga. Yang tidak memiliki cold storage, nelayan-nelayan kita bangunkan dalam satu paket, itu ada cold storage-nya. Kemudian di situ juga ada kapal. Jadi kita berharap dengan ini pendapatan para untuk meningkatkan asupan protein kita. Yang nanti ini bisa dikelola di dalam bentuk koperasi-koperasi Desa Merah Putih khusus di kampung-kampung nelayan. Begitu, terima kasih. Mas, mau nanya dulu Mas, terkait apa 3 desa rujukan yang masuk ke daerah Malaysia, itu gimana Mas? Janganlah, tenang aja, tenang. Terima kasih ya Mas. Terima kasih Mas.